Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam manajemen kantor dan ketatausahaan berdasarkan beberapa rujukan yang saya temui. Baik, langsung saja kepada hambatan yang pertama, yaitu kurangnya koordinasi antar pegawai. Kurangnya koordinasi antar pegawai disebabkan karena adanya komunikasi yang kurang baik antar pegawai, sehingga komunikasi melalui lisan maupun tertulis juga kurang maksimal, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Hal ini berdampak pada kegiatan sehari-hari yang kurang lancar, sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Silalahi 2015, yaitu pada halaman 352, yang menyatakan bahwa interaksi di dalam organisasi, baik yang lisan maupun yang tertulis, mutlak diperlukan dan akan memberikan dampak proses dan hasil yang positif. Interaksi semacam ini harus selalu ditingkatkan karena dapat memotivasi seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja masing-masing. Kemudian solusi yang dapat saya berikan terkait kurangnya koordinasi antar pegawai ini adalah dengan melakukan pendekatan informal dengan pegawai, seperti dengan melaksanakan sebuah kegiatan yang lebih santai. Kegiatan tersebut tentunya dapat meningkatkan koordinasi para pegawai, sehingga pegawai menjadi lebih akrab dan komunikasi terjalin dengan baik. Kemudian hambatan yang kedua yaitu fasilitas penunjang pekerjaan kantor yang terbatas. Minimnya fasilitas penunjang pekerjaan kantor seperti jumlah printer yang terbatas, tidak tersedianya mesin fotokopi, dan koneksi internet yang tidak stabil. Hal-hal tersebut tentu membawa dampak buruk bagi output organisasi. Pekerjaan yang seharusnya bisa selesai tepat waktu menjadi tertunda karena masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ARI 2017 yang menyatakan bahwa semakin besar aktivitas suatu kantor pemerintah, maka semakin lengkap pula fasilitas dan sarana pendukung dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menyediakan berbagai kelengkapan fasilitas kerja agar tercapainya efektivitas kerja. Kemudian solusi yang dapat saya berikan terkait fasilitas penunjang pekerjaan yang terbatas ini adalah yaitu bisa dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang terkait dengan pengadaan printer baru dan perbaikan printer yang masih bisa digunakan. Setiap bagian juga akan disediakan masing-masing satu unit printer, sedangkan untuk mesin fotokopi akan dilakukan pengadaan mesin fotokopi baru sejumlah 1 unit. Selanjutnya, untuk koneksi internet yang tidak stabil akan dibuatkan laporan ke bagian Kominfo agar segera ditindaklanjuti. Kemudian hambatan yang ketiga adalah pegawai kurang memahami tugas dan prosedur kerja. Ketidakpahaman pegawai dalam tugas dan prosedur kerja masing-masing menyebabkan pegawai hanya menunggu perintah dari pimpinan. Jika tidak ada perintah dari pimpinan, pegawai hanya bersikap pasif karena para pegawai tersebut tidak paham akan tugasnya masing-masing. Rincian tugas pegawai sudah tercantum dalam tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Silalahi 2015 pada halaman 352 bahwa pegawai yang paham job description-nya akan mengetahui secara jelas area pekerjaan, tanggung jawab, wewenangnya, batasan-batasan tugas dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari organisasi. Kemudian solusi yang dapat saya berikan terkait pegawai kurang memahami tugas dan prosedur kerja ini adalah
dengan melakukan pembagian kerja para pegawai agar mereka dapat memahami tugas dan prosedur kerja masing-masing, yaitu dengan cara memberikan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi kepada setiap pegawai. Sedangkan agar pegawai memahami prosedur kerja, akan dibuatkan SOP atau standar operasional prosedur. Dua hal ini seharusnya segera disosialisasikan dan dibagikan kepada pegawai agar pegawai benar-benar mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Sesuai dengan pendapat Silalahi 2015 halaman 352, bahwa dengan adanya rincian pekerjaan yang diketahui oleh pegawai menjadikan pegawai paham akan batasan-batasan karyawan satu dengan yang lainnya, serta tidak menjalankan perannya secara tumpang tindih. Para pegawai juga akan mengetahui dengan jelas koordinasinya, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian hambatan yang keempat yaitu kurangnya motivasi kerja pegawai. Kurangnya motivasi kerja pegawai menyebabkan pegawai cenderung merasa bosan berada di dalam ruangan sehingga memilih untuk meninggalkan ruangan. Pada saat jam pekerjaan, ruangan tampak sepi dan hanya ada beberapa pegawai yang berada di ruangan. Banyak pegawai keluar ruangan seperti pergi membeli makan ke kantin, menjemput anak ke sekolah, dan pergi ke bagian lain untuk mengobrol. Pada jam kerja seperti ini, pegawai yang tidak berada di dalam ruangan tersebut akan mengakibatkan tertundanya pekerjaan yang seharusnya pegawai kerjakan. Kemudian solusi yang dapat saya berikan terkait kurangnya motivasi kerja pegawai ini adalah yaitu dengan memberikan motivasi melalui pendekatan-pendekatan informal seperti pada saat acara makan bersama agar lebih bisa diterima oleh pegawai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Badrudin 2014 pada halaman 122 bahwa pemberian motivasi sangat berkaitan erat dengan kinerja karyawan dan hasil pekerjaan mereka. Bila mereka memiliki motivasi yang cukup kuat untuk terus melakukan pekerjaan di perusahaan dengan baik, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih baik. Pasti hal ini juga berdampak pada keberhasilan organisasi. Kemudian dengan penghargaan atau memberikan reward kepada pegawai yang memiliki motivasi kerja yang bagus. Dengan begitu, pegawai yang lain akan berlomba-lomba terkait hal tersebut, sehingga motivasi kerja akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian hambatan yang kelima yaitu penataan ruang kantor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pegawai di kantor adalah faktor office layout atau tata ruang kantor yang meliputi pengaturan perabot, mesin atau fasilitas dan peralatan lainnya yang digunakan ketika bekerja. Akibat dari minimnya penataan tata ruang kantor, seperti pegawai sering tidak berada di tempat yang disebabkan oleh rasa kurang nyaman dengan kondisi ruangan yang penuh dengan barang-barang, sehingga terasa sempit dan mengakibatkan terbatasnya ruang gerak pegawai. Kondisi kurang nyaman terjadi karena banyaknya arsip yang berserakan, serta kondisi kerja yang tidak efektif dan efisien. Karena adanya penetapan sistem kerja ruang tertutup dengan ruang terpisah-pisah yang mengakibatkan alur kerja karyawan. Kemudian solusi yang dapat saya berikan terkait penataan tata ruang kantor ini adalah yaitu dengan penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan kerja bagi para pegawai tersebut. Penataan tata ruang perkantoran tidak hanya sekedar berkaitan dengan nilai estetika, namun juga berkaitan erat dengan produktivitas staf dan karyawan yang akan memunculkan kepuasan kerja bagi para pegawai. Kemudian, penataan tata ruang kantor
berperan sebagai ujung tombak pelayanan yang terjadi di dalamnya, seperti layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis lainnya. Oleh karena itu, penataan tata ruang kantor penting dilakukan. Secara teoritis, penataan tata ruang kantor yang baik akan memudahkan staf tata usaha dalam melaksanakan kegiatan seperti gerakan atau metode kerja maupun alur dalam melaksanakan prosedur kerja. Permasalahan terkait ketidakefektifan kerja para pegawai seharusnya dapat teratasi dengan mudah jika mereka memahami tentang peraturan tata ruang yang baik, serta dapat memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan dan mampu memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai. Kemudian hambatan yang keenam yaitu kurang profesional dalam bekerja. Kurang profesional dalam bekerja adalah sikap yang mempengaruhi hubungan pegawai dengan atasan. Contoh sikap profesional dalam bekerja adalah seperti selalu datang terlambat, baik itu datang ke kantor, rapat, dan lain-lain. Kemudian sikap suka bergosip, artinya membicarakan hal-hal yang negatif yang hal tersebut sebenarnya tidak perlu. Kemudian mencampuri urusan pribadi orang lain. Kemudian selalu mengeluh, dan masih banyak sikap lainnya yang mencerminkan kurang profesionalnya dalam bekerja. Kemudian kurang profesional dalam bekerja juga dapat dilihat dari yang pertama latar belakang pendidikan, kedua pengalaman kerja, ketiga sifat atau kepribadian. Kemudian solusi yang dapat saya berikan terkait kurang profesional dalam bekerja ini adalah bagian staf tata usaha disarankan latar belakang pendidikannya harus disesuaikan dengan bidang pekerjaannya agar pelaksanaan administrasi di kantor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Bagi pegawai diharapkan untuk selalu mengikuti pelatihan dan pembinaan baik internal maupun eksternal kepada seluruh pegawai agar dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan di kantor dan lebih memperhatikan fasilitas yang ada demi menunjang pelaksanaan kinerja kantor. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan profesional dalam bekerja lainnya, yaitu dengan menanamkan rasa tanggung jawab. Artinya, seorang profesional harus punya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan segala hal dalam perjalanan karir dan pekerjaannya. Ia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang yang dilayaninya dan profesinya juga tidak dirugikan atas sikap dan perbuatannya. Profesional sejati akan selalu belajar, meningkatkan kompetensi dan mendukung profesinya, bekerja keras dan tekun berusaha. Kemudian dengan menanamkan rasa cinta kepada pekerjaan. Seseorang profesional memiliki passion pada apa yang dikerjakannya. Uang atau penghasilan bukanlah tujuan utama. Seseorang yang mengawali karir hanya demi mengejar keuntungan saja, maka ia tidak akan pernah maju. Kalaupun dia bisa mencapai posisi yang tinggi, ia tidak akan merasa bahagia dalam pekerjaannya, karena akan terasa membosankan, meresahkan, dan menyiksa. Selain itu, cinta juga bisa berarti adanya rasa kepedulian terhadap kebutuhan klien atau orang yang dilayani. Kemudian dengan menanamkan rasa kesetiaan atau loyalitas. Karena atas dasar cinta, profesional sejati menunjukkan kesetiaan pada profesi yang dipilihnya. Untuk itu, ia akan memperjuangkan dan mempertahankan nama baik profesi agar tidak tercemar oleh kata, sikap, dan tindakannya sehari-hari. Ia bertindak hati-hati, penuh perhitungan, mendisiplin diri untuk terus-menerus mengembangkan karakter yang positif. Kemudian dengan menanamkan sikap proaktif,
Artinya, rasa tanggung jawab itu membuat seseorang profesional berani mengambil inisiatif untuk melakukan apa saja yang dilakukan demi mencapai standar kualitas. Dalam hal ini, performa atau kinerja yang tinggi, ia mengerjakan hal-hal yang bahkan di luar job description sepanjang itu diperlukan. Tidak selalu menunggu perintah. Akan tetapi, inisiatif itu hendaknya tidak berakibat mencemarkan nama baiknya, nama baik profesinya, atau merugikan kepentingan masyarakat luas. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.